Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Berkenaan dengan puasa, mungkin ini sudah sering kita dengar. Bahkan setiap penceramah atau pengkultum pasti membicarakan banyak hal tentang puasa. Tetapi ingin pada pagi hari ini ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang awam, yang mungkin ini selalu kita dengar dan selalu disampaikan oleh para guru-guru kita ketika kita sekolah, yaitu puasa adalah menahan lapar, menahan diri untuk tidak makan mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, atau setelah sahur sampai berbuka. Yang selanjutnya, bagaimana pengertian puasa itu tidak berhubungan suami istri atau bercintanya suami istri di siang hari. Ini hanya kategori pemaknaan puasanya orang awam. Jadi menahan dari segi fisik tadi. Nah, sesungguhnya di dalam ibadah apapun itu yang diminta oleh Allah adalah ketaatan. Di dalam puasa itu kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa, agar kita taat, patuh. Di dalam diri manusia juga Allah memberikan wejangan sejak awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di situ adalah ibadah seorang hamba. Hamba adalah bagaimana taatnya kepada Sang Khalik. Yang kedua adalah tingkatan puasa khusus. Puasa khusus ini naik dari tingkatan puasa awam menuju ke tingkatan puasa khusus, yaitu bagaimana puasa khusus itu tidak sekedar menahan makan, minum, lalu bercinta suami istri di siang hari itu, tapi di sini menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga seluruh aktivitas anggota tubuh, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Ini puasanya puasa khusus. Yang ini nampak sederhana. Kalau puasanya orang awam, kalau misalnya ngerasani atau ghibah atau mungkin menyakiti tetangganya dan lain sebagainya tanpa sengaja maupun tidak sengaja, ini mungkin hanya dalam kategori mengurangi pahala saja. Tapi kalau puasanya puasa khusus, itu naik tingkat ke level yang kedua, bagaimana menjaga lisannya, pandangannya, pendengarannya, sampai bagaimana tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya ini agar terjaga. Lalu tingkatan yang paling tinggi yaitu puasa khususul khusus. Tidak hanya pandangan, tidak hanya pendengaran, tetapi ini adalah tentang menahan yang di dalam diri kita, yaitu hati. Ini tingkatan para nabi, tingkatan para orang-orang siddiq, orang-orang yang luar biasa. Sehingga kalau hatinya ini sudah bermaksiat kepada Allah, ini baru di hatinya ini, itu sudah masuk kategori, sudah dianggap membatalkan puasa bagi para nabi dan
para asidik. Dan tingkatan-tingkatan ini adalah bagaimana kita tidak hanya selevel puasa awam saja, tapi kita bisa minimal ke tingkatan yang kedua. Karena sesungguhnya manusia itu, kenapa sih kok manusia itu disuruh berpuasa? Tujuan adalah untuk menahan hawa nafsu. Manusia itu di hadapan Allah itu, dalam 3 makhluk ini manusia itu di tingkatan yang tengah. Jadi manusia itu punya di dalam punya 2 potensi, yaitu potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia itu ada potensi fujur dan potensi takwa. Jika potensi takwa itu diasah, dilatih di bulan Ramadan ini, maka puasa itu akan menghantarkan kita ke tingkatan level selevel malaikat. Maka berpuasa itu sangat dekat kepada Allah karena levelnya sudah malaikat. Tidak seperti malaikat ya, tapi levelnya seperti level malaikat. Jadi pensucian diri, menahan hawa nafsu. Jadi nafsu yang biasanya kalau siang boleh makan itu ditahan untuk latihan agar nafsu ini minimal berkurang, bahkan bisa naik ke tingkatan malaikat. Tapi naudzubillah, ketika nafsu ini tidak mampu dibendung, bahkan menguasai kita, fujurnya ini lebih tinggi, maka derajat manusia itu turun ke derajat hayawan atau binatang. Lah kalau sudah ke level yang hayawan tadi, naudzubillah, kenapa? Karena pada level hayawan ini manusia itu sudah kehilangan akal, bahkan hati nuraninya. Banyak informasi yang beredar di berita, di YouTube dan macam-macam itu. Seorang suami membunuh istrinya yang lagi hamil, padahal itu sudah ditunggu-tunggu. Karena persoalan, ya ini persoalan keluarga ya. Mungkin yang laki-laki menurut ketika ditanyai polisi itu karena sering didesak, kok tidak bekerja-pekerja. Mana ini persiapan untuk anaknya dan sebagainya. Karena laki-laki itu kalau sudah terdesak ini nafsunya ini luar biasa, hatinya tidak terkontrol, hati nuraninya sudah tertutup. Nah ini. Dan ini sering, tidak 1-2, tapi banyak dengan berbeda karakter. Seorang ibu menelantarkan bahkan membunuh anaknya yang masih balita. Sama sama gendongnya itu ini kan naudzubillah. Maka marilah minimal kita ini mendapatkan tingkatan yang kedua di bulan puasa ini. Ini kita jadikan latihan, bahkan kita jadikan sebuah kampus. Bagaimana kita ini ada di situ, ada latihan hati, latihan akal, latihan bagaimana mengatur nafsu agar terjaga. Di dalam 1 bulan ini, bagaimana dalam 1 bulan ini kita mampu menyelesaikan tugas-tugas kita, dan ini bisa berimbas kepada bulan-bulan berikutnya atau 11 bulan yang lain, sehingga kita termasuk orang-orang yang di akhir ayat itu la'allakum tattaqun. Semoga kita mendapatkan predikat atau lulus di bulan Ramadan ini dengan derajat la'allakum tattaqun. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.